Shalom buat ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya Nicholas Saprijal Maha dengan NIM 20011891 akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu katekisasi tentang iman. Yang pertama, pendahuluan. Kateketika merupakan suatu pengajaran yang dilakukan kepada setiap anak. Dalam pengajaran kateketika ini, gereja sangat berperan penting dan bertanggung jawab dalam memberikan suatu pengajaran baik itu anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Pelajaran kateketika ini bertujuan untuk membangun kedewasaan seorang serta mendewasakan seorang dalam pengenalan Yesus Kristus. Dalam hal ini, penyaji akan menjelaskan pengertian kateketika, tujuan kateketika, tugas kateketika, dan bahan-bahan kateketika. Yang kedua, pembahasan. 2.1 Pengertian kateketika. Kateketika berasal dari kata kerja Yunani yaitu katekein yang diartikan memberitahukan dari atas ke bawah dan juga mengajarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kateketika adalah pelajaran dalam ilmu agama Kristen. Kateketika adalah wadah pembinaan dan pendidikan umat gereja untuk kelak mengakui imannya di hadapan Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya. Istilah ini sudah lama dipakai untuk pelajaran yang diberikan kepada siapa saja yang mau menerima dan mengakui iman Kristen. Secara sistematis, ajaran Kristen dilayani kepada orang yang disebut katekumen. Dengan mengikuti kateketika, maka mereka akan mulai mengerti apa artinya menjadi Kristus. 2.2 Sejarah kateketika. Yang pertama, dalam abad pertama. Kira-kira pada akhir abad pertama, bahan-bahan katekesi gereja purba makin bertambah banyak dan waktu persiapan makin bertambah lama. Hal itu antara lain nyata dari salah satu katekismus yang dipakai oleh jemaat purba pada waktu itu, yaitu Didache atau ajaran ke-12 Rasul. Katekismus ini berasal dari lingkungan orang-orang Kristen Yahudi yang ditulis sekitar tahun 100. Isinya terdiri dari kedua jalan atau hukum-hukum untuk hidup orang Kristen, petunjuk liturgis untuk pelayanan baptisan, dan perjamuan malam atau diselingi oleh puasa dan doa Bapa Kami. Peraturan-peraturan untuk hidup jemaat dan pejabatnya, dan nasihat yang bersifat eskatologis atau untuk berjaga-jaga. Secara formal, isi Didache banyak bersamaan dengan bahan bimbingan atau pengajaran Yahudi yaitu Torah, doa hari raya Yahudi, pengakuan iman, tetapi secara esensial ia sama sekali baru karena ia dijiwai oleh pengakuan akan Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua, dalam abad kedua. Pada abad ini gereja makin berkembang dan peroleh bentuk-bentuk tertentu sebagai katekumenat. Katekumenat gereja terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah katekumen atau pengikut-pengikut katekumenat. Bagian yang kedua adalah calon-calon baptisan. Kalau ada orang yang menjadi anggota gereja, ia tidak begitu saja diterima untuk dibaptis. Ia mula-mula harus menjadi katekumen. Katekumen punya kedudukan yang khusus dalam gereja. Pada lain pihak mereka dianggap sebagai anggota gereja. Yang ketiga, dalam abad pertengahan. Dalam abad ini katekisasi gereja makin lama makin mendangkal. Hal ini disebabkan karena pembaptis anak-anak telah dipraktekkan di mana-mana. Oleh praktik ini, pengajaran katekesi tidak diberikan lagi kepada anak-anak dari keluarga-keluarga Kristen, sebab menurut tradisi pada waktu itu, katekesi hanya diuntukkan bagi orang-orang yang berpindah. 2.3 Kateketika menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Calvin. Calvin mengatakan bahwa kateketika merupakan suatu pengajaran yang sangat penting dan harus didorong kuat oleh gereja itu sendiri. Yang kedua, menurut Luther. Luther berpendapat pada kateketika adalah keluarga, orang tua yang berkewajiban mendidik anak untuk menurut firman dan hukum-hukum Allah dan membimbing mereka kepada Kristus, dan juga ditugaskan kepada sekolah-sekolah untuk menyebarluaskan agama Kristen. 2.4 Kateketika dalam Perjanjian Lama. Salah satu pelayanan yang paling tua dan yang paling banyak dipakai oleh gereja adalah pelayanan kateketika. Kateketika dikatakan sebagai pelayan yang paling tua dikarenakan kateketika gerejawi berasal dari Israel dalam Perjanjian Lama. Kita membaca bahwa kepada orang tua ditugaskan untuk memberikan pengajaran tentang perbuatan Allah yang besar. Mereka harus memberikan kepada anak mereka apa yang telah mereka dengar dari orang tua mereka. Tradisi ini diteruskan dari generasi ke generasi. Sekitar permulaan abad pertama, ternyata telah ada sekolah yang didirikan oleh jemaat Yahudi. Pengajaran diatur menurut umat anak-anak. Yang pertama, umur 6-7 tahun, pengajaran elementer yaitu belajar nas Torah.
Yang kedua, umur 10 tahun, pengajaran yang sebenarnya atau mishnah. Yang ketiga, umur 12-13 tahun, wajib menuruti syariah Yahudi. 2.5 ketika menurut perjanjian baru. Yang pertama, katikein. Kata atau istilah ini berarti memberitakan atau memberitahukan, mengajar, memberi pengajaran. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa katikein itu mempunyai rupa arti mengajar lebih menonjol. Yang kedua, didaskein. Kata atau istilah ini berarti mengajar dengan suatu tujuan tertentu, yaitu mengajar supaya orang yang diajarkan melakukan apa yang diajarkan mereka. Yang ketiga, ginoskein. Arti dasar dari istilah ini adalah mengenal, belajar dalam dunia pemikiran Yunani. Ginoskein terutama bersifat intelektualitas dan dapat berarti mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang nyata. Yang keempat, mantanein. Kata atau istilah ini punya kaitan erat dengan belajar. Dari arti umum, kata atau istilah ini mengindikasikan suatu proses rohani di mana orang mencapai suatu bagi dirinya untuk perkembangan kepribadiannya. Yang kelima, paideuin, memberikan bimbingan kepada anak-anak supaya mereka dalam dunia yang dewasa dapat menempati posisi mereka. 2.6 Bahan-bahan ketika. 2.6.1 Alkitab. Sejak dahulu Alkitab menempatkan tempat yang sentral dalam pelayanan katekese. Alkitab sebagai salah satu bahan yang paling penting di ajaran gereja, baik di gereja di Indonesia maupun di gereja barat. Alkitab bukanlah buku yang kecil. Alkitab adalah buku yang besar dan tebal, yang terdiri dari banyak kitab dan surat. Oleh karena itu, banyak orang yang bertanya tentang Alkitab yang digunakan dalam pelayanan kateketika. Ada beberapa penting tentang Alkitab. Yang pertama, Alkitab adalah buku pemberitahuan. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam sejarah. Alkitab ini memuat ide dan pikiran manusia yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan Allah yang besar itu. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan perbuatan Allah yang besar ialah bukan semua perbuatan yang kita baca dari Alkitab, tetapi perbuatan Allah yang berhubungan dengan karya penciptaan. Yang ketiga, susunan Alkitab sebagai buku. Susunan ini mempunyai arti teologis yang penting bagi struktur pemberitaan gereja. Yang keempat, kewibawaan Alkitab. Kewibawaan berita yang terdapat di dalamnya. Kewibawaan Alkitab sangat erat terjalin dengan kewibawaan sebagai buku yang memberikan karya penyelamatan Allah. 2.6.2 Pengajaran tentang iman Kristen. Pengajaran tentang iman Kristen erat berhubungan dengan berita Alkitab. Pengajaran itu adalah rangkuman dogmatis dari apa yang kita baca dalam PL dan PB. Pengajaran ini merupakan suatu bagian yang tetap dari bahan katekese. 2.7 Kateketika menurut perjanjian baru. Yang pertama, katikein. Kata atau istilah ini berarti memberitakan, mengajar, memberi pengajaran. Yang kedua, didaskein. Kata atau istilah ini berarti mengajar dengan suatu tujuan yang tertentu. Yang ketiga, ginoskein. Arti dasar istilah ini adalah mengenal, belajar, mengenal. Dalam dunia pemikiran Yunani, ginoskein terutama bersifat intelektualitas. Yang kelima, mantein. Kata atau istilah ini punya kaitan erat dengan belajar. Dari arti umum, kata atau istilah ini mengidentifikasikan suatu proses rohani. Yang kelima, paudein. Memberikan bimbingan kepada anak-anak supaya mereka dalam dunia orang dewasa dapat menempati posisi. 2.8 Tujuan kateketika. Tujuan kateketika adalah pertama-tama pendidikan atau sama dengan pengajaran anggota-anggota jemaat untuk menyadari tugas mereka di dalam gereja. Katekumen harus mengetahui bahwa gereja adalah suatu persekutuan. Kateketika juga mempunyai tujuan untuk mendidik warga gereja menjadi hamba Allah yang bertanggung jawab di dunia. Akhirnya tujuan kateketika adalah juga menyampaikan pengetahuan tentang Allah dan dari generasi ke generasi. 2.8.1 Tujuan umum teologis. Yang pertama, mengantar dari baptisan hingga perjamuan kudus. Yang kedua, membina muda-mudi agar menjadi anggota jemaat yang dewasa. Yang ketiga, belajar percaya secara kognitif dengan mempelajari semua yang difirmankan Allah dan berharap melalui pergaulan dengan Tuhan. Dan di bawah ini adalah beberapa tujuan kateketika. Yang pertama, tujuan kateketika dalam membangun kedewasaan. Dalam kateketika membangun kedewasaan, terlihat struktur sosial yang cenderung untuk meminggirkan bahwa menjauhkan masyarakat lemah, tetapi yang merupakan mayoritas pemilik dari kekayaan Allah, alam Indonesia,
Ada kesenjangan yang terlalu besar antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini bukan masalah kemasyarakatan dewasa ini, tapi masalah penghayatan iman karena tidak sesuai dengan semangat Yesus Kristus. Tidaklah mudah untuk melihat kaitan antara iman dan usaha penyesalan masalah tersebut. Hidup beriman sering dikaitkan dengan hidup doa dan hidup ibadat. Iman lebih dihayati iman yang devosional daripada iman yang tidak bertindak. Disinilah letak peranan katekese, yakni untuk mengusahakan agar dimensi sosial sungguh disadari dan dimiliki oleh umat. Yang kedua, tujuan ketika anak sekolah minggu membentuk kedewasaan. Diakonia adalah salah satu bentuk pelayanan gereja untuk mewujudkan iman dalam masyarakat Kristen. Dengan adanya katekese dalam diakonia, gereja berusaha agar dapat memberikan pengajaran saling membantu dalam segi kehidupan masyarakat. Sejak dulu, anak-anak merupakan suatu golongan yang penting dalam gereja Kristen, tapi kenyataan itu tidak selalu diinasibnya dengan secukupnya. Gereja kurang mencurahkan perhatian dan pemeliharaannya kepada anak-anak itu. Yang ketiga, tujuan ketika pemuda membentuk kedewasaan. Kaum muda merupakan suatu masalah yang sukar dan penting bagi gereja Kristen. Di mana-mana kaum pemuda bergerak dan bertindak. Kaum pemuda bersifat dinamis dan mau berjuang untuk mewujudkan cita-citanya. Gereja harus sadar bahwa kebanyakan anggota gereja yang telah menjauhi dirinya dari hidup jemaat mulai merenggangkan pertaliannya dengan gereja justru pada umur muda. Dalam hal ini diharapkan bahwa gereja harus bisa menerima kaum muda itu apa adanya dengan menunjukkan pengertian dan minat sejati terhadap permasalahan dan pergumulan mereka. Yang keempat, tujuan ketika keluarga membentuk kedewasaan. Lembaga masyarakat yang paling kecil tetapi paling penting adalah keluarga. Di dalam keluarga terdapat anak yang dipersiapkan untuk bertumbuh. Ada dua hal penting yang seharusnya dilakukan dalam keluarga agar keluarga tersebut dapat tumbuh secara rohani menuju kepada kedewasaan penuh, yaitu kebaktian dan saat teduh. Kebaktian keluarga dilaksanakan secara bersama oleh seluruh anggota keluarga dan sisi rumah. Dalam kebaktian keluarga dilibatkan semua anggota keluarga. Saat teduh merupakan waktu yang diisikan setiap hari oleh setiap pribadi. Biasanya pagi hari melalui doa, pujian, dan membaca firman. Saat teduh merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana pertumbuhan rohani. 2.9 Tugas ketika. Tugas merupakan suatu kegiatan yang wajib untuk dikerjakan maupun dilakukan. Maka dalam hal ini, ketika juga tidak terlepas dari yang namanya tugas. Adapun yang menjadi tugas dari ketika adalah: pertama, mewartakan kabar Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil Kristus agar orang lain mengenal Kristus dan datang mengikat dia. Dalam hal mengikut Yesus, Abienenu mengatakan bahwa bersaksi demi Kristus adalah pelayanan yang sukar dan meminta penderitaan. Yang kedua, menyuburkan dan membangkitkan pertobatan, mengajak, membantu, dan mengantar seorang untuk mengenal kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus, sehingga dengan pemimpin Roh Kudus ia akan masuk ke persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, membimbing umat beriman untuk memahami misteri Kristus. Mereka dibawa kepada Yesus Kristus dan respon mereka terhadap kerajaan Allah serta mengenal sejarah keselamatan yang telah diberitakan Yesus Kristus. Yang keempat, membantu serta membina pendewasaan iman umat. Kemandirian dan kedewasaan merupakan tanggung jawab seorang sebagai pribadi, tetapi tidak terlepas dari kebersamaan gerejawi. Seorang yang bersikap seperti itu tidak akan mudah ikut-ikutan pihak lain. Ia sadar bahwa ia dipanggil untuk memenuhi amanat Tuhan dalam persekutuan gereja. 2.9.1 Tugas pokok ketika dalam pelayanan gereja. Yang pertama, tugas pokok ketika dalam tugas gereja, yaitu yang pertama, koinonia. Koinonia adalah usaha pelayanan gereja untuk membentuk dan membangun komunitas orang beriman secara menyeluruh. Katekese berperan sebagai pelayanan untuk mempersatukan umat Kristiani agar hidup dalam persekutuan dalam iman akan Yesus Kristus. Katekese juga mengusahakan untuk membangun dan membentuk umat Kristen agar menjadi lebih baik. Katekese gereja dalam menghayati dan mewujudkan koinonia di tengah masyarakat pada dasarnya merupakan jawaban kerinduan manusia akan persaudaraan, perdamaian, persatuan, dan komunikasi di antara umat Kristen secara sehat dan mendalam. Yang kedua, diakonia. Diakonia adalah suatu bentuk pelayanan gereja untuk mewujudkan iman dalam masyarakat. Dalam hal ini, katekisasi berperan untuk
menemukan nilai iman yang bentuknya sangat manusiawi. Dengan adanya katekese dalam diakonia segera berusaha agar dapat memberikan pengajaran saling membantu dalam segi kehidupan masyarakat. Contoh pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan. Yang ketiga, marturia. Marturia merupakan suatu bentuk pelayanan gereja untuk bersaksi tentang kebenaran Yesus Kristus. Dalam hal ini katekese berfungsi untuk memberikan kesaksian kepada warga jemaat gereja untuk dapat mengenal dan memahami akan adanya Tuhan Yesus, sehingga katekese memiliki peran. 2. Tugas kateketika dalam sekolah minggu. Sekolah minggu merupakan kegiatan bersekolah yang diadakan pada hari Minggu. Banyak dominasi Kristen yang mengajarkan pelajaran keagamaan di dalam sekolah minggu. Biasanya, kegiatan sekolah minggu diadakan di sebuah gereja. Tugas kateketika dalam sekolah minggu adalah mengajarkan anak sekolah minggu tentang pengajaran yang baik. Dan kateketika juga memperkenalkan siapa Tuhan Yesus. Yang berperan dalam pengajaran sekolah minggu adalah guru sekolah minggu. Sehingga guru sekolah minggu harus mempersiapkan pengajaran katekese yang baik dan benar. Dan di tempat inilah anak-anak itu dibentuk menjadi anak yang berbakti, anak yang mempunyai etika, anak yang sopan, dan anak yang menghargai orang. 3. Tugas kateketika dalam remaja. Disebut remaja karena memiliki budaya dan ciri tersendiri. Budaya di sini dicirikan sebagai kebiasaan, kepercayaan, sistem, nilai, dan bentuk pemikiran sendiri. Tugas kateketika dalam remaja ialah membangun filosofi yang alkitabiah dan konstruktif untuk melayani para remaja, dan kateketika bertugas untuk memperkenalkan para remaja tentang hal yang positif dan negatif serta berpikir secara kritis. Yang keempat, tugas kateketika dalam kaum dewasa. Tugas kateketika dalam kaum muda sangat dibutuhkan karena kaum dewasa sangat penting dalam proses pelayanan kateketika. Tugas kateketika dalam kaum dewasa ialah memberikan sabda Allah dan mewartakan adanya kuasa Yesus Kristus. Kateketika juga bertugas untuk mengatasi kesulitan berbagai masalah kaum dewasa dan menerangkan berbagai tradisi iman serta menggali pengalaman manusia sebagai saluran komunikasi. 5. Tugas kateketika dalam kaum orang tua. Orang tua merupakan unit pertama dalam proses kateketika karena orang tua terlebih dahulu mengajarkan anak tentang kateketika. Karena itu orang tua juga harus mendapat pengajaran kateketika. Tugas kateketika dalam orang tua ialah mengajarkan orang tua untuk lebih mencintai Alkitab, selalu berdoa, mencintai gereja dalam rajin bersaksi. Orang tua diajarkan untuk mengusahakan adanya jam kebaktian keluarga. Yang keenam, tugas kateketika dalam lansia. Yang pertama, memberikan kepemimpinan dengan membangun kebersamaan antara sesama. Yang kedua, menerima dan memenuhi pemanggilan di gereja. Yang ketiga, memberikan pelayanan seperti Kristus. Yang keempat, memberikan semangat mereka yang sudah lanjut usia, kasih, kepedulian, dan rasa hormat yang patut mereka dapatkan. Yang kelima, memberikan semangat untuk mengenal Yesus Kristus. 2.10 jenis-jenis kateketika. Yang pertama, kateketika gereja. Tentang katekesi gerejawi bahwa sesudah pembuangan ke Babel, hidup keagamaan orang-orang Yahudi di Palestina dan di luar Palestina berpusat dalam rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah dimaksudkan dengan rumah pengajaran bagi rakyat. Maksudnya rumah pengajaran di mana rakyat diajarkan dalam pengetahuan tentang Torah. Pengajaran ini seperti yang telah kita katakan di situ terdiri dari pengakuan iman. Dalam abad pertama, katekesi gereja makin berkembang dan peroleh bentuk tertentu sebagai katekumenat. Secara kasar, katekumenat gereja purba terdiri dari dua bagian atau tingkat. Bagian atau tingkat pertama ialah bagian katekumen atau pengikut-pengikut, dan yang kedua adalah calon baptisan. Yang kedua, kateketika keluarga. Menurut kesaksian Perjanjian Lama, keluarga atau rumah tangga adalah tempat yang mula-mula di mana pendidikan dan bimbingan agama diberikan. Di situ orang tua berfungsi sebagai pengajar atau guru yang pertama. Pada waktu yang orang tua, terutama ayah sebagai rumah keluarga, mengumpulkan anak mereka dan anak lain untuk memberikan kepada mereka pengajaran tentang hukum Allah. Pengajaran dalam pendidikan ini adalah bentuk purba dari pelayanan katekesi, pemberitaan tentang perbuatan Allah yang besar. Oleh karena itu, pemberitaan ini umat Allah dibina menjadi umat yang baik, yang taat untuk hidup. Yang ketiga,
ketika sekolah. Tentang katekesi gerejawi bahwa sekitar permulaan abad pertama, rupanya telah ada sekolah-sekolah yang didirikan jemaat Yahudi, di mana anak-anak kecil mendapat pelajaran dari guru-guru Torah. Pengajaran ini yaitu untuk mengetahui arti dan makna Torah bukanlah suatu kegiatan yang terdiri sendiri. Ia mempunyai hubungan dengan kebiasaan hidup Yahudi, yang merupakan latar belakang atau sejak kecil anak telah dibiasakan untuk menaati peraturan agama, pengajaran atau membimbing. Diatur menurut umur anak. Pada umur 6-7 tahun, mereka mulai pengajaran dengan elementer, yaitu belajar membaca nats Torah. Kira-kira pada umur 10 tahun, mereka mulai dengan pengajaran yang sebenarnya atau Mishnah. Pada waktu itu pengajaran agama terutama diberikan di sekolah Kristen. Perhatian gereja kita terhadap pengajaran ini tidak sama, ada yang cukup besar tapi ada juga yang tidak. Kesimpulan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengajaran katekistika gereja sangat berperan penting dalam memberikan pengajaran kepada setiap anak dan setiap jemaat. Dan tujuan katekistika itu juga untuk mendidik warga gereja atau anak menjadi hamba-hamba Allah yang bertanggung jawab di dunia. Akhirnya tujuan katekistika adalah juga penyampaian pengetahuan tentang Allah dari generasi ke generasi. Dalam pengajaran katekistika untuk memberikan pengajaran bahwa yang digunakan adalah salah satu seorang dapat memberikan pengajaran katekistika terkhusus keluarga, sebab dari keluargalah merupakan awal dalam orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, dan dapat dilihat secara logis dari kepercayaan bahwa anak-anak itu adalah anugerah Tuhan melalui orang tua, dan dari tangan orang tualah tugas pendidikan itu diberikan. Demikian hasil presentasi UAS saya, Bu. Apabila terjadi kesalahan kata atau kalimat, saya minta maaf. Terima kasih buat teman-teman dan Ibu dosen.